Shalom. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang Allah kasihi, kita telah memasuki masa raya sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7. Dalam kehidupan peribadatan selama minggu-minggu sengsara Tuhan, kita dipanggil untuk merenungkan dan memaknai masa-masa sengsara Yesus hingga kematiannya pada kayu salib di Bukit Golgota. Demi keselamatan dan pengampunan dosa kita. Karena itu sebagai persekutuan jemaat, marilah kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersukacita telah datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan menyembah-Mu. Tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu memaknai kesengsaraan-Mu. Sambil majelis dan calon sidi gereja diantar masuk ke dalam rumah Tuhan, jemaat disilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 99 pada bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Gelisah
pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10b berkata, kata Yesus, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberi kesempatan untuk paduan suara par sekolah minggu. Jemaat GKI Sion Klabala memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Tuhan dimuliakan dan anak-anak kita sekolah minggu diberkati oleh Tuhan yang hendak menyatakan bagaimana Yesus masuk di Yerusalem. Ada suara-suara yang menjunjung dia, Hosana, Hosana, kemuliaan bagi dia. Tapi juga di Yerusalem orang katakan salibkan dia, salibkan dia. Kiranya kita menjadi orang-orang yang selalu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan di mana saja kita berada. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa dengan
kata-kata sebagaimana yang di liturgi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami berdosa dan hidup kami jahat, sama sekali tidak takut kepada Allah. Kami mengaku dan memohon, Kristus kasihanilah kami. Banyak kali kami merasa diri kami hebat dan kuat, sehingga kami dalam kehidupan dosa kami tidak takut kepadamu ya Tuhan. Kami mohon, Kristus kasihanilah kami. Sekarang kami sadar bahwa kami sedang berhadapan dengan murka dan amarah-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, jangan hukum kami dalam murka-Mu dan amarah-Mu yang besar. Kristus kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus, hapuskanlah dosa kami, basuhlah segala kejahatan kami, bersihkan kami, kasihanilah kami. Inilah pengakuan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian terpancar dari lukanya. Dengarlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang benar-benar menyadari dosa dan mau berbalik mencari Tuhan, maka rahmat pengampunan diberikan kepadanya. Tuhan Yesus berkata, orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Saya mengundang jemaat berdiri dan kita sama-sama mendengar hukum Tuhan yang adalah petunjuk hidup baru yang terdapat dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 yang berkata kepada kita kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencari hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan memberkati kita semua dalam melakukan hukum Tuhan atau perintah amanat hidup baru dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kita di Minggu Sengsara yang ke-7 terdapat dari Injil Yohanes pasal 12
ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu hendak kami baca. Berilah Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami diantar, dituntun, memahami maksud dari firman-Mu ini. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kami menyimpan, memelihara firman-Mu, bahkan menggerakkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan hari-hari kehidupan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua pulang dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah karena kami sudah siap membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan 36, dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita, yang disebut berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita
hari lepas hari. Hosiana, 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 Hosiana. kita akan memberi persembahan syukur. Kita siapkan nyanyian rohani 56 bait 1, 2 sampai dengan ayat 5. Kalau persembahan syukur masih berjalan, kita bisa ulang kembali. Bawalah korban syukurmu kepada Tuhan dan muliakan namanya. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menebusku disalib dalam istana nestapa, mana kuat hidup oleh matinya.
Dengan rendah hati, mari kita membawa semua persembahan syukur yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Ada 5 keluarga yang memberi secara khusus untuk perpuluhan, dan ada 1 keluarga yang memberi untuk iuran jemaat. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di altar-Mu ya Allah Bapa, pemberian-pemberian jemaat-Mu telah dipersembahkan. Siapa kami yang layak memberi kepadamu? Karena sesungguhnya semua yang ada pada kami adalah milik-Mu, yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi, keluarga, tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami tidak pernah berkekurangan. Semua yang kami perlukan di dalam anugerah-Mu, kami mengalami itu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi, di tempat yang maha tinggi Engkau memandang tiap-tiap kami, yang memberi dalam kelebihan, dalam kekurangan, sambil membawa segala harapan-harapan, keberhasilan, kegagalan, beban berat, sakit, bahkan berbagai kehidupan yang mereka jalani. Mereka syukuri karena hanya Tuhan mereka boleh melewati hari-hari yang sulit. Hanya Tuhan mereka boleh mengalami hal-hal yang indah yang mengantar mereka terus merendahkan diri dan memuliakan Tuhan. Bahkan mereka tahu hari esok ada di dalam Engkau dan membawa hidup pribadi, keluarga, masa depan, pekerjaan, anak-anak mereka padamu ya Tuhan. Bapa, ada 5 keluarga yang membawa perpuluhan dan 1 keluarga untuk iuran jemaat. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Berkat dari Tuhan, Tuhan terus curahkan. Bahkan seluruh kehidupan jemaat, Tuhan memberkati. Minggu kerja yang mereka jalani, buka tingkap langit-Mu ya Allah. Isi kembali lumbung-lumbung kehidupan, pekerjaan, usaha, di tempat-tempat jualan, di tempat-tempat usaha mereka dengan kendaraan roda 2 atau 4, di kantor-kantor, di tempat-tempat usaha apapun. Tuhan curahkan berkat-Mu. Dan ketika mereka mendapat berkat itu, mereka juga belajar dan bawa syukur mereka. Dan lewat pemberian mereka, nama Tuhan terus dimuliakan. Jemaat yang di rumah masing-masing, yang memberi dari rumah, dan menyiapkan persembahan syukur dari dalam ibadah, mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu di rayon 1, 2, dan 3. Bahkan jemaat di mana saja yang hari ini mengikuti ibadah ini, mungkin mereka tidak membawa dalam bentuk uang. Hidup mereka, keberadaan mereka, Tuhan terima hidup mereka di hadapan-Mu menjadi persembahan yang hidup. Bahkan kami sekalian, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema dari bacaan kita yang menjadi bacaan seluruh jemaat-jemaat setanah Papua yang diberi tema Yesus dimuliakan dalam penderitaannya. Yesus dimuliakan dalam penderitaannya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36, membaca teks ini sebenarnya memperlihatkan tentang orang-orang yang menerima Yesus, tapi juga
orang-orang yang menolak Dia. Di antara itu yang diperlihatkan di sini orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi kita tahu ini bangsa yang dipilih Allah, supaya lewat mereka karya keselamatan Allah itu berlaku. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Allah berkenan. Tetapi lewat mereka bangsa-bangsa lain juga mengenal Allah. Dalam teks ini ada beberapa orang Yahudi, Yunani yang datang pada Filipus, seorang murid Yesus yang berbangsa Yunani. Dan mereka ingin untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka murid-murid Yesus, Filipus dan Yohanes sampaikan kepada Yesus bahwa ada orang Yunani yang rindu berjumpa Dia. Bagi Yesus, apa yang hendak perjumpaan bersama dengan orang Yunani memperlihatkan kepada Dia atau menunjukkan kepada Dia, sekaligus Dia hendak berkata kepada mereka bahwa saatnya sudah tiba. Seluruh pelayanan yang Dia lakukan di antara orang Yahudi akan berakhir, dan kepada orang-orang yang di luar Yahudi akan menerima keselamatan. Tetapi sebelum karya itu berlaku, keselamatan itu akan diterima, dia akan menjalani jalan sengsara dan penderitaan. Jalan itu yang dalam bacaan kita diperlihatkan bahwa dia harus seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan ditanam, hancur, lebur. Tapi setelah itu ada tunas yang baru yang memberi kehidupan yang baru. Dan itulah gambaran dari apa yang Yesus akan alami. La via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dihukum hingga berdarah, biru-birunya mahkota daripada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh, tapi ya luruskan jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Oh, tapi ya dolorosa jalan
por la vía dolorosa saat di Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la vía dolorosa menuju ke Kalvari. Hanya karena Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu jemaat, Dia harus dilebur dengan jalan penderitaan itu. Tidak ada jalan lain, jalan penderitaan itu. Tubuhnya tercabik-cabik. Sesungguhnya gambaran ini kitalah yang harus tanggung murka Allah itu. Saya dan Bapak Ibu yang harus dicabik-cabik karena dosa kita. Kita yang harus binasa. Tapi Allah menanggung itu bagi kita semua. Dia yang tak berdosa memberi dirinya memikul dosa kita semua. Karena Dia tidak mau seorang pun di antara kita binasa. Banyak orang akan mencari Dia, tetapi sebaliknya mereka yang menolak Dia, jalan yang Yesus lalui adalah jalan ganjaran yang patut bagi Yesus. Karena itu mereka lantang berkata, salibkan Dia, salibkan Dia. Dia menjadi tontonan semua orang yang menolak Dia. Dia diludahi, ditampar bagi mereka yang menolak Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itulah bagian yang diperlihatkan dalam bacaan ini untuk kita. Tetapi kematiannya kita telah peringati sepanjang minggu sengsara berturut-turut makna daripada pengorbanan Kristus itu. Dan pengorbanan Kristus itulah yang membuat kita semua boleh memuji Dia dan menyembah Dia, karena kita tahu kita semua sudah diselamatkan oleh Dia. Pengakuan hari ini kalian mau ikut Dia. Yesus katakan dalam bacaan ini, barang siapa mencintai saya, nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya, di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa mencintai Dia, dia bersedia kehilangan nyawanya. Tapi yang tidak mencintai, tidak mau kehilangan nyawa, mempertahankan nyawanya. Harga untuk membayar Yesus ada di situ. Sebentar kalian mengaku iman percaya dan kalian akan pikul salib. Mari kita juga lihat tayangan berikut.
setiap orang akan menerima upah dari ketekunan dan kesetiaan itu, dari salib yang dipikul itu. Minta Tuhan kuatkan bahu, minta dari Dia kuatkan bahu, supaya kalian terus memikul salib itu. Kemarin dalam doa meditasi ya, tiap-tiap kalian berjalan dari bawah sampai naik, salib jalan yang kalian jalani nanti dalam perjalanan ke depan. Ada bunga kehidupan yang kalian jumpai, hari-hari yang indah, tapi sebentar ada batu, ada duri, tapi ada batu di situ. Kalian berlutut dan berdoa supaya beban apapun di dalam Dia kalian dilegakan. Ada duri, ikut Dia, ada saat kita dicabik-cabik, perih, nyeri, sakit, tapi itulah jalan yang harus kita pikul. Ketika itu ada tunduk dan berdoa supaya Dia izinkan kalian juga turut mengalami penderitaan itu, karena Dia lebih dulu menderita bagi kalian. Tidak ada kekuatan lain. Terakhir sebelum masuk di salib ini ada firman. Alkitab itu senjata Allah yang ampuh untuk menangkis segala godaan apapun, tidak dengan kekuatan yang lain, hanya di dalam Allah lewat firman-Nya. Karena itu ketika kalian sudah sidi, bagaimana supaya terus baca firman di rumah, ibadah-ibadah PAM, ibadah hari Minggu, jangan malas tahu, karena di situ kalian mau dikuatkan. Hanya dalam ibadah persekutuan dan baca firman dikuatkan untuk ada bau kuat, pikul salib itu dan jalan. Kalau tidak, kita akan beban berat lalu potong salib itu. Tapi kalau kita sudah potong salib itu, rasanya ringan, aman, bagus. Tapi pada akhirnya kita tidak akan sampai di seberang sana. Yesus tuntut kesetiaan dan ketekunan setiap kita. Tidak ada yang lain, hanya itu Dia tuntut itu. Kesetiaan dan ketekunan, ketaatan, kesabaran sampai di garis akhir, garis tujuan untuk jumpa Dia. Itu yang akan kalian jalani. Supaya sampai di sana, perjalanan nanti apapun yang kamu terima atau hadapi. Perjalanan banyak orang tua sudah isi di sekolah minggu, di ibadah PAM, di kelas katekisasi. Nanti dalam perjalanan kalian belum lepas dari orang tua akan bimbing. Tuhan pakai orang tua, dengar-dengaran untuk orang tua itu sama dengan hormat kepada Tuhan. Tidak taat dan hormat kepada orang tua sama dengan tidak taat pada Tuhan. Sama dengan kita mau potong salib karena mau ikut keinginan sendiri. Kalau orang tua salah, oke, kita pilih mana yang Tuhan mau. Tapi kalau yang dunia mau, jangan sampai kita potong salib itu. Ikut terus dan jalan. Karena Dia menunggu kita. Di balik penderitaan Kristus itu ada kemuliaan. Dan Allah meninggikan Dia. Allah sendiri yang meninggikan Yesus. Dan setiap orang, setiap lidah mengaku Dia. Dan setiap lutut menyembah kepada Dia. Dan hari ini juga kita mengaku Dia dengan lidah kita, tapi juga menyembah Dia. Siapa yang setia, kelak Tuhan sendiri yang akan tinggikan kita. Itu janji Tuhan bagi tiap-tiap kita. CD baru, CD baru, CD baru. Tuhan memberkati kalian, supaya oleh kalian Tuhan dimuliakan. Salib ini juga ada di kita semua, para orang tua, jemaat. Ketika kita cinta Yesus, Yesus bilang, siapa yang cinta saya siap menyangkal dirinya. Kehilangan nyawa, siap untuk tidak dihargai, ditolak, memberi waktu bagi Dia, baik keadaannya atau buruk keadaannya.
kita mau melayani Dia. Tidak ada alasan-alasan. Karena untuk kita Yesus juga tidak pernah memberi alasan apapun. Padahal siapa kita? Kita adalah orang-orang yang patut ditolak. Tapi karena cintanya, karena itu siapa yang mau mencintai Dia karena merasakan Dia mencintai, bersedia untuk kehilangan nyawa, tapi mempertahankan nyawa, mempertahankan harga diri, tidak mau malu kepada dunia, bukan malu kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang akan kehilangan nyawa. Beban apapun hari ini ada pada kita pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, pergumulan hidup. Jangan potong salib itu. Tapi juga dalam cuplikan video tadi, jangan sampai tinggalkan salib itu. Karena di sana Dia menunggu kita yang setia dan tekun. Mahkota itu akan diberikan kepada setiap mereka. Dunia menolak kita, dunia merendahkan kita, tapi kelak kita akan ditinggikan oleh Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 37 anak-anak kita yang hendak mengaku kepercayaan mereka di tengah-tengah kita, supaya atas dasar pengakuannya sendiri mereka masuk ke dalam persekutuan gereja dan disambut pada perjamuan kudus, serta turut bertanggung jawab untuk pembangunan jemaat Kristen. Kita percaya dan mengaku bahwa dalam Kristus Tuhan Allah mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa, dan Ia mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, dan Yesus Kristus itulah kepalanya, dan kita jadi anggotanya. Di dalam pembaptisan kudus dijamin untuk kita bahwa kita disambut dalam perjanjian kasih karunia Allah. Sebab itu kita harus dibaptiskan sebagai anggota Kristus. Pembaptisan itu bagi kita adalah tanda bahwa kita milik dan tentara Tuhan di dunia ini. Dalam perjamuan kudus itu, Kristus memberi kita roti dan anggur selaku tanda dan meterai tubuhnya yang disalibkan, mengaku Dia dengan kata-kata dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memberitakan dan menantikan kerajaan Allah. Saya mengundang CD baru berdiri. Saya minta saudara-saudara di hadapan Allah dan jemaat dengan tegas, dengan sungguh dan bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, adakah saudara-saudari mengaku dan percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, dan akan Roh Kudus penghibur yang memimpin kepada kebenaran? 2. Adakah saudara-saudara mengaku panggilanmu sebagai anggota jemaat yang telah dipilih Allah di dalam Kristus untuk dirinya kepada hidup yang kekal, supaya saudara-saudara berjuang melawan dosa dan iblis, dan oleh kasih karunia Tuhan saudara-saudara mengikut Juru Selamatmu dalam kehidupan dan kematian, serta mengaku Dia di hadapan manusia dan bekerja dengan gembira hati dalam kerajaannya. 3. Adakah dalam persekutuan dengan gereja Kristen Injili di tanah Papua dan di bawah penjagaannya saudara-saudara hendak setia di bawah pelayanan firman? Apakah jawabmu? Violita Maria Pasca Moyu? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Feby Fernita Orpa Moyu? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Feiren Tamelia Tahalele? Ya, saya mengaku dan berjanji.
Apakah jawabmu? Alma Paulina Numberi. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Stefani Priscilia Marlin Mirino. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Resia Gloria Laode. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Dela Alicia Tua Patinaya. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Desti Natalia Selano. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Adinda Miranda Putri Tiblola. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Veronica Nelci Lucia Mirino. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Carlos Jimmy Sentuf. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Samuel Mateis Manukili. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Maverick Eviano Abrahams. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Yohanes Daniel Bakar Besi. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Julius Bakar Besi. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Brian Stefanus Bidarehi. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Mario Aloysius Loe. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Esther Dea Yaupli. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Krisanti Puspa Arum Manukili. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Kesen Tovano Mas Kikit. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Wesley Elroy Uktolsea. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Viron Adrian Patai. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Alvin Juan Rahametang. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Alan Christian Seme. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Trias Santo Frando Sida Mustamu. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Robi Rensi Sergius De Fretes. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Ari Christian Laku. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Rein Pit Meyaut. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Engel Nanlohi. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu? Royan Patrick Kelmas Kosu. Ya, saya mengaku dan berjanji. Saya mengundang kita menyanyikan Rohani 154 47. Bait yang kedua, telah kau cari akan daku. Dan
Ibu jemaat, di antara mereka ada 4 anak yang akan menerima pembaptisan dewasa. Violita Maria Pasca Moyu. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Feby Fernita Orpa Moyu. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Feiren Tamalea Tahalele. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Carlos Jimmy Sentuf. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat, di atas alasan pembaptisanmu dan karena pengakuan yang telah saudara-saudara ucapkan tadi kepada ke-37 si di gereja yang telah mengaku iman percaya kepada Tuhan, kami memberitakan dalam persekutuan dengan Gereja Kristus bahwa hari ini, Minggu 10 April 2022, saudara-saudara telah menjadi sidi Gereja Kristen Injili di tanah Papua, dan kami mengundang saudara-saudara kepada meja Tuhan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Setelah kita menyaksikan peneguhan bagi ke-37 anak-anak kita, kita akan aminkan dengan menyanyi nyanyian Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Tuhan Allah, pohon segala anugerah,
yang memanggil kamu masuk dalam kemuliaannya di dalam Yesus Kristus akan menjadikan saudara-saudari sempurna, kuat dan beralas. Baginya kuasa selama-lamanya di dalam kamu, supaya oleh kamu Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Amin. Kiranya Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Dan berkati saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dan dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dan dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dan dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dan dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Secara simbolis
Kepada satu anak saya menyerahkan surat gereja, yaitu surat baptis dan surat sidi. Kepada salah satu mewakili, dan yang lain nanti bisa ambil di ruang sekretariat. Oke, selamat ya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, 37 anak kekasih yang Tuhan kasihi, oleh pengakuan kepercayaan saudara-saudari, sekarang saudara-saudara mengambil bagian dalam segala keuntungan selaku anggota gereja Kristus. Ingatlah selalu bahwa saudara-saudara telah menjadi anak negeri, sama dengan orang suci dan orang seisi rumah Allah, dibangunkan atas alas para rasul dan nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, setelah saudara-saudara jemaat mendengar pengakuan kepercayaan saudara-saudari ini dan menjadi saksi dari pembaptisan di antara mereka, dan telah mendengar bahwa mereka diundang kepada perjamuan kudus, maka kami menyerahkan mereka kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudari selaku anggota jemaat yang bersama-sama dengan kita menjadi satu dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, "Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu jemaat berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku iman percaya kita dengan sungguh secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan itu dengan nyanyian Tuhan itu juga. Banyak Percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan dipadamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali.
pergi dan mengabdi bagi Dia, percaya bahwa Dia menyertai kamu selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena di dalam Dia kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu. Engkau tidak menginginkan seorang di antara kami binasa karena dosa kami. Terima kasih karena Engkau mati di kayu salib, menderita, disiksa untuk kami, bahkan mengganti kami, sehingga kami dibebaskan dari hukuman yang membinasakan. Terima kasih, Engkau memanggil kami masuk menjadi bagian dalam kemuliaan lewat kematian-Mu itu, sehingga kami telah menjadi milik-Mu selama-lamanya, termasuk 37 anak yang hari ini berdiri di hadapan Engkau ya Bapa, di hadapan jemaat yang menjadi saksi. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi saksi bagi nama-Mu. Di hadapan Engkau hamba bawa anak-anak ini, supaya di setiap perjalanan mereka teguhkan iman percaya mereka. Si jahat selalu berusaha untuk merampas mereka dari persekutuan dengan Engkau. Dan jangan biarkan si jahat itu merampas mereka. Bentengi mereka, lindungi mereka, pegang tangan mereka. Kalaupun satu saat mereka jatuh, hanya tangan-Mu yang mengangkat mereka. Dan Engkau menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Terima kasih Bapa. Buatlah mereka supaya mereka tetap tekun, setia, sabar, sampai usai tugas mereka dalam dunia. Dan kelak Engkau akan memberi mahkota kemuliaan itu bagi mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hamba berdoa bagi orang tua. Terima kasih karena di tangan mereka mendidik, mengajar, memberi contoh dan teladan akan cinta kasih Tuhan itu, sehingga anak-anak ini bertumbuh dan menjadi dewasa, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, hal yang baik dan yang buruk, hal yang Tuhan mau yang harus mereka kerjakan, dan apa yang harus mereka tinggalkan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berkati setiap orang tua, wali, jaga lindungi mereka. Biarlah anak-anak ini pun juga terus dibimbing, diarahkan pada jalan yang telah Tuhan tunjukkan bagi anak-anak ini dan pada orang tua. Berkati jemaat yang ada saat ini yang ambil bagian, bahkan yang ada di rumah-rumah mengikuti siaran ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Kehidupan jemaat dari rayon 1, 2, dan 3 di lingkungan jemaat Sion Klabala, Tuhan memberkati. Mereka yang tidak sempat ambil bagian, mungkin karena sakit, mungkin karena duka, Tuhan lawat, Tuhan beri penghiburan, Tuhan kuatkan di setiap beban-beban hidup. Jangan tinggalkan mereka. Bapa Sorgawi, berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Hamba berdoa bagi jemaat di luar jemaat Sion Klabala yang mengikuti siaran ini, di mana saja mereka berada.
mungkin di pinggiran kota, mungkin di laut, mungkin di hutan belantara, mungkin di sekitar kota Sorong, Papua Barat, Papua, di luar Papua, di mana saja. Mereka diberkati lewat siaran ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Bapa, seluruh pelayanan yang berlangsung hari ini kami bawa dan taruh kepada Tuhan untuk terus diberkati. Berkati majelis Rayon 1, 2, dan 3 bersama dan seluruh anggota Sidi Gereja dan jemaat di Rayon 1, 2, dan 3 yang menerima 37 anak ini menjadi bagian dari mereka supaya bersama-sama membangun jemaat Tuhan. Tuntun mereka di KSP, di Rayon yang Tuhan hadirkan mereka ada, supaya tiap-tiap waktu, hari-hari yang mereka jalani dalam persekutuan, mereka diproses, mereka dilengkapi, mereka menjadi sempurna dari waktu ke waktu, karena Tuhan menyempurnakan tiap-tiap saat. Dan mereka semakin tekun dan setia bagi Tuhan. Satu saat beban berat, dan tak seorang pun dapat membantu mereka. Yakinkanlah mereka ada Tuhan yang dapat memberikan kekuatan. Jangan biarkan mereka meninggalkan salib itu. Bahkan memotong salib yang Tuhan taruh dalam tiap-tiap mereka. Tapi mereka pikul karena Tuhan izinkan mereka memikulnya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih seluruh kehidupan berbangsa dari pusat sampai daerah terpencil, khususnya di kota Sorong, Kabupaten Sorong, para pimpinan kami. Hikmat Tuhan taruh di dalam memimpin masyarakat supaya kesejahteraan, damai, keadilan menjadi bagian yang selalu diperjuangkan, dipertahankan, dipelihara. Hamba berdoa bagi gerejamu, persekutuan gereja-gereja se-Indonesia, bahkan tanah Papua, Papua Barat, juga secara khusus GKI Tanah Papua. Tuhan memberkati arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, seluruh pelayan firman, para pendeta, guru jemaat, penginjil, para penetua Siamas, yang terus setia melaksanakan tugas-tugas pemberitaan firman, pelayanan, sakramen, pelayanan persekutuan, diakonia, kesaksian. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa Sorgawi. Bapa, ada banyak yang dah kami minta. Kami tahu Bapa tahu apa yang kami perlu dari setiap hati yang naik secara diam-diam. Bapa jawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu, dan bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita semua hidup dari kuasa Allah yang menyelamatkan. Ia mengutus kita pergi untuk menjadi alat keselamatan di dalam tangannya. Kami memberi hati dan diisi oleh firman-Mu. Pakailah kami untuk menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Ini kami utuslah kami. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 368. Nyanyian ini kita nyanyikan, dan bait pertama anak-anak Sidi akan membawa syukur mereka ya pada piring yang sudah ada, sampai dengan ayat-ayat yang nanti dinyanyikan. Setelah itu kalau ada orang tua yang juga mau memberi, diberi kesempatan. Sampai belum selesai anak-anak ini memberi, kita ulangi dari nyanyian ini ketika sudah selesai, dan kita akan berdiri untuk mengakhiri
ibadah kita. Ingat kurbanmu
kenang selalu salibmu, salibmu yang memuliakan Kita akan mengakhiri ibadah kita kepada ke-37 anak-anakku. Pikulah salib Kristus. Jangan pernah tinggalkan itu. Dan jangan sampai memotong salib itu. Datang terus pada salib itu, supaya dia terus memampukan kalian untuk memikul salib yang dia taruh dan percayakan pada perjalanan hidup bersama dengan dia. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu pun juga terus memikul salib. Masing-masing kita menyangkal diri dan ikut dia. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Jemaat, mari kita masuk saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Atas nama majelis dan jemaat yang hadir di saat ini, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Justin Cemirino, STH MM. Semoga Tuhan Yesus mau memberkati Ibu dalam tugas pelayanan dan keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Jemaat yang hadir di saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan kembali pulang masuk dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 370. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku dan kata-kata selanjutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku
Tuhan Yesus, nyatakan